Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Sarabakawas Channel ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, pengalaman mengenai lambang atau indikator lampu baterai di dashboard ya teman-teman ya. Jika teman-teman dalam perjalanan atau mau memulai perjalanan, terus ada muncul lambang baterai, sebaiknya teman-teman batalkan aja deh untuk perjalanan itu ya, apalagi perjalanan jauh. Karena apa yang saya alami ini sangat-sangat ini teman-teman ya, sangat-sangat tidak mengenakan dalam perjalanan. Karena mobil saya itu mengalami mogok ya, Mobil saya ini Matic teman-teman ya, Nissan Evalia Matic ya, tahun 2012. Itu ketika kira-kira 2 kilo ya, kira-kira 2 kilo atau 4 kilo lah dari rumah itu perjalanan, saya nabrak lubang ya teman-teman ya. Lubang itu saya lewatin gitu aja, terus ada hentakan kuat. Terus setelah itu tiba-tiba nggak lama muncul lambang indikator baterai atau aki di dashboard ya. Jadi saat itu sih saya nekat aja, saya jalan terus. Tapi ketika kira-kira ya 2 atau 3 kilometer gitu, mobil itu nggak bisa digas teman-teman ya. Mobil nggak bisa digas, terus steeringnya ini bener-bener nggak berfungsi teman-teman. Dia jadi berat ya, steeringnya jadi berat, terus jalannya itu sangat-sangat pelan dan tidak bisa digas ya. Akhirnya saya teruskan ke pinggir, terus saya start teman-teman. Saya matikan mobilnya ya, saya periksa baterai, kondisi baterai semuanya kencang, koneksi kencang. Terus di kabel yang di alternator itu saya tekan-tekan ya teman-teman ya, ada dua kabel yang menuju ke alternator atau dinamo ampere itu saya tekan-tekan juga teman-teman ya. Terus tidak lama saya start lagi itu mau teman-teman ya. Saya start lagi mau, terus tidak lama bisa jalan teman-teman ya. Bisa jalan kira-kira 100 meter gitu, lambang baterai muncul lagi. Terus mobil itu nggak bisa digas lagi teman-teman. Akhirnya saya kepinggirkan, terus saya matikan lagi mobil. Akhirnya saya pergi ke warung lah ya, minum-minum dulu apa gitu. Setelah minum-minum, karena saya membawa keluarga ya teman-teman ya. Nah akhirnya mobil itu bisa di start lagi teman-teman. Saya gas, terus lambang baterai itu hilang. Lambang baterai atau aki itu hilang di dashboard itu ya. Akhirnya saya nekat pergi. Perjalanan itu sekitar 70 kilometer lah ya perjalanan itu ya, dari tempat saya ke Samarinda gitu ya. Dari tempat saya ke Samarinda itu sekitar ya 1 jam lah ya. Nah ketika sampai di Samarinda itu berjalan mulus teman-teman ya. AC saya nyalain, media player saya nyalain, musik itu saya nyalain, terus ya semuanya saya nyalain lah ya. Nah ketika pulang dari Samarinda itu menjelang maghrib ya teman-teman ya, menjelang maghrib itu saya pulang. Nah ketika pulang melewati jalan yang agak kasar gitu ya, yang agak kasar itu tiba-tiba lambang baterai muncul lagi teman-teman. Lambang baterai muncul, saya paksa ya, lambang baterai itu muncul. Akhirnya saya ketakutan baterainya tekor, saya matikan semua AC, saya buka kaca, saya lanjut jalan teman-teman. Ya kira-kira gak berapa lama gitu, mobil itu sudah gak bisa digas lagi teman-teman. Itu kondisinya habis maghrib ya. Habis maghrib saya mogok di tengah hutan ya. Bukan hutan-hutan amat sih ya, karena signal Telkomsel itu masih tertangkap ya. Jadi yang jelas di situ jauh dari rumah lah ya teman-teman ya, jauh dari rumah. Sedangkan mobil mobil lalu lalang itu intensitasnya itu sangat sedikit ya. Jadi kira-kira nanti 5 menit ada mobil ya, 2 menit atau 5 menit itu ada mobil lagi gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa berharap dari mobil-mobil itu teman. Nah akhirnya saya
Saya pinggirkan mobil, saya matikan, saya start lagi, udah nggak bisa lagi teman-teman ya. Akhirnya saya tunggu, saya start lagi, nggak bisa teman-teman ya. Karena panik ya, karena saya bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, bawa juga cucu ya kan. Akhirnya saya panik, saya panggil Maxim ya, saya panggil Maxim, taksi online untuk minta tolong beli aki baru ya, beli aki baru. Akhirnya dapat ya teman-teman ya, taksi online itu nolong saya beli aki baru yang 35 ampere, harganya 650.000. Pokoknya saya saat itu kepikiran saya itu sampai di rumah aman sudah gitu kan. Akhirnya aki yang lama itu saya buka, saya pasang yang baru. Akhirnya saya start, nyala teman-teman ya, nyala. Saya gas-gas itu nyala. Lambang di dashboard itu lampunya juga itu hilang ya teman-teman ya, hilang. Nah akhirnya setelah berurusan dengan taksi online sudah selesai, akhirnya saya jalan pulang teman-teman ya. Saya jalan pulang dan kira-kira 2 km mau sampai di rumah, itu lampu di dashboard, lampu indikator baterai itu nyala lagi teman-teman ya. Nyala lagi. Akhirnya saya menghemat strumnya itu, saya matikan AC, saya matikan media player ya, musik ini, yang ini saya matikan. Akhirnya sampailah di rumah teman-teman ya, sampai di rumah. Keesokan paginya itu saya vonis sudah alternatornya itu rusak teman-teman ya, karena saya periksa itu tidak ada kemagnetan sama sekali, dan saya tes itu ketika di start itu nggak ada ngecas teman-teman ya, nggak ada ngecas. Terus kondisi baterai itu 11 volt ya, 11 volt lebih aja. Jadi saya pastikan alternatornya rusak. Akhirnya saya order ya teman-teman ya, saya order alternator. Itu dia alternatornya teman-teman ya, yang saya order ya. Nah itu dia. Nah itu alternator yang saya beli, itu second ya, dan itu juga baterai yang baru ya. Itu baterai yang baru. Ini nggak saya pasang, ini juga saya ini baterainya saya lepas lagi, karena yang lama itu masih bagus ya, alternator yang lama itu masih bagus. Karena kendalanya itu cuma ada di 2 kabel yang menuju ke dinamo ampere teman-teman ya, itu longgar. Makanya dinamo ampernya itu tidak ngecas teman-teman ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya yang longgar teman-teman ya? Karena soketnya itu kan patah teman-teman, untuk ngeloknya itu, agar untuk tempat nguncinya itu klek itu patah, jadi dia nggak bisa kuat gitu ya. Nah akhirnya itu saya ikat pakai kabel tis teman-teman ya, atau terap ya. Nah gimana cara ngikatnya, mari kita lihat teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman ya, yang keroknya ya. Ini itu soket alternator yang dari baterai ya, untuk memancing agar arus listriknya itu keluar teman-teman ya. Dan ini itu longgar teman-teman, ini longgar. Jika jalanan kasar gitu, jika jalanan kasar tuh dia terlepas ini teman-teman, bukan terlepas sih, pokoknya dia nggak tidak tersambung dengan benar gitu teman-teman ya. Karena saat itu saya benar-benar tidak membawa peralatan sama sekali. Biasanya tuh saya membawa kotak peralatan lengkap teman-teman ya, tapi saat itu saya benar-benar tidak membawa apa-apa itu. Jadi ketika di rumah itu sambil nunggu orderan datang ya, saya kan order alternator lagi kan, order dinamo ampere lagi, agar supaya saya ingin ganti cepat-cepat gitu kan. Sambil nunggu orderan datang tuh saya otak-atik, ternyata ininya ya teman-teman ya, ininya longgar. Akhirnya saya coba ikat seperti ini, terus saya start, saya cek, oh ternyata bagus teman-teman ya. Akhirnya saat ada waktu saya coba dalam perjalanan jauh ya, kira-kira setengah jam bolak-balik gitu, saya nyalakan AC, saya nyalakan media player, terus saya nyalakan juga lampu ya. Ini kondisi saya tesnya pada saat malam ya teman-teman ya, habis maghrib gitu ya. Itu saya tes semuanya, dan itu lancar-lancar saja teman-teman ya. Dan ternyata memang penyebabnya adalah dari ini teman-teman ya, dari ini. Dan kali ini juga saya akan berbagi tip kepada teman-teman semua ya, bagaimana cara
mengetahui dinamo ampere ini dalam kondisi baik ya, atau dalam kondisi keluar listriknya, atau bisa ngecas ke baterai ya. Nah, saksikan terus videonya ya teman-teman ya, bagaimana cara memastikan bahwa dinamo ampere ini dalam kondisi prima ya. Dan sekarang ini saya akan start mobilnya ya. Saya akan start. Oke, mobil sudah running. Cara pengetesan pertama itu kita taruh obeng ini ya. Kita pakai obeng ini, kita taruh di depan pulinya ya, di depan puli ini yang berputar ini di sini. Nah, seperti ini. Kalau dia ada magnet, kalau ada lengket di pulinya, berarti dinamo ampernya itu bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Itu adalah cara yang pertama. Dan ini juga sangat manjur teman-teman ya. Dan cara yang kedua adalah kita melepas kabel minusnya aja ya teman-teman ya. Kita lepas kabel baterai yang minusnya saja ya, kita lepas. Jika kondisi mesin masih tetap menyala, bahwa itu menandakan bahwa dinamo ampere itu bekerja dengan baik ya. Ini akan saya lepas ya teman-teman ya. Saya lepas. Nah, kondisi mesin masih menyala. Ini menandakan bahwa dinamo ampere itu bekerja dengan baik dan masih berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Sekarang saya pasang lagi. Oke. Dan cara yang ketiga adalah dengan mengukur tegangan dinamo ampere ya teman-teman ya. Kita mengukur tegangan dinamo ampere ya. Baik, saya letakkan di sini. Kita nyalakan dengan posisi full DC ya teman-teman ya. Kita pasangkan full DC. Oke. Kita letakkan probe merah di merah seperti ini. Ya, seperti ini. Terus probe hitam di hitam ya. Dan kita lihat hasilnya. Dan itu dia 14 lebih ya teman-teman ya, 14 lebih volt ya. Ini mengindikasikan bahwa dinamo ampere itu bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Oke, ini karena longgar ya teman-teman ya. Oke, 14,2 ya. Ini kalau dia dinamo ampere itu bekerja dengan baik teman-teman ya, itu antara 13 sampai 15 volt ya. Kalau seandainya di atas, kalau seandainya 16 lebih itu overcurrent biasanya teman-teman ya. Dia overcurrent atau kelebihan arus ya. Itu teman-teman. Baik teman-teman, ini udah saya sampaikan cara untuk ngecek dinamo ampere bekerja dengan baik atau tidaknya dengan ada 3 cara itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.